dengan jiwa, yang disebut dengan diri sejati, itu ruhku. Ruhku, mirruhi, bagian dari dirinya, bagian dari kesemestaannya. Coba kita berpikir sejenak. Kalau saya mengambil satu tetes air dari laut, lalu kita pisahkan, apakah sama sifat satu tetes air dengan sifat air yang satu laut? Bukankah sama, bukan? Jadi kalau jiwa kita ini bagian dari dirinya, harusnya jiwa ini mewakili sifat-sifatnya. Dia Ar-Rahman, harusnya jiwa kita Ar-Rahman. Dia Ar-Rahim, harusnya Ar-Rahim. Dia Al-Qudus, harusnya diri ini Al-Qudus. Dia As-Salam, harusnya kita ini As-Salam. Makanya tugas kita dalam kehidupan ini mengembalikan sifat-sifat Dia yang telah hilang agar menyatu dengan jiwa kita. Saat sebelum kita pulang kepada Dia, semua sifat-sifat itu menyatu kembali dalam diri kita seperti sifat yang ditiupkan oleh Dia yang pertama kali. Itu syarat pulang. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, tidak akan sulit untuk pulang. Kata Rasul, jarak antara dunia dan akhirat itu seperti kerdipan mata. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, perjalanan yang sangat panjang. Bagi yang tahu, secepat kilat. Makanya digambarkan jalan pulang kepada Allah, kendaraannya juga namanya buraq. Buraq dari kata barkun, barkun artinya cahaya, secepat kilat bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, ini perjalanan yang sangat panjang, miliaran bahkan triliunan tahun sebelum pulang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu tertutup kepada Allah Tuhanmu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati. Fa ahyakum, aku hidupkan. Summa yumitukum, aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan. Wa ilahi turja'un, sebelum pulang kepada Allah, kamu akan melewati sebuah siklus hidup mati, hidup mati, hidup mati dalam kurun yang sangat panjang. Ini Quran, surat Al-Baqarah, luar biasa. Makanya Al-Baqarah judul kedua setelah Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka apa? Bukan sekedar pembuka surat. Al-Fatihah adalah pembuka segala rahasia. Makanya mereka yang menemukan rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat, di balik angka 7 itulah rahasia kunci untuk membuka. Makanya angka 7 diabadikan dalam upacara keagamaan kita. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i mondar mandir Safa dan Marwah, 7 batu untuk melempar jumroh. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Naba, wa banaina fauqakum sab'an sidada, aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh dalam dirimu. Mereka yang menemukan rahasia di balik angka 7 sudah menemukan rahasia Al-Fatihah, baru akan memasuki Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Makanya kalau kita sudah bisa membuka rahasia Al-Baqarah, naik ke atas sedikit, kita akan bisa membuka rahasia Ali Imran. Naik ke atas sedikit, kita bisa membuka rahasia An-Nisa. Naik ke atas, membuka rahasia Al-Maidah, mendapatkan hidangan dari langit. Masuk ke atas lagi, dapat rahasia Al-A'raf. Naik ke atas, dapat Al-An'am. Naik ke atas Al-A'raf. Naik ke atas Al-Anfal. Naik ke atas At-Taubah. Naik ke atas Yunus. Terus sampai An-Nas. Kalau kita sudah mendapatkan rahasia 114 surat, baru kita menjadi nas, menjadi manusia.
Sudah sampai mana kita? Al-Fatihah belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim aja baru bisa mengucapkan. Ketika ditanya Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan atas nama Allah kalau Anda nggak tahu dan kenal kepada yang Anda wakili? Ada seorang datang pada saya, Anda siapa? Saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur, Pak. Anda siapanya gubernur? Saya bukan siapa-siapanya gubernur. Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Ajudan kali? Bukan. Kenal Pak Gubernur? Enggak. Tiba-tiba datang pada suatu tempat mengatakan saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur. Diterima apa ditolak? Ya pasti ditolak. Dalam hidup begitu serampangan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sementara kita saat melakukan tindakan jauh dari sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi berani-beraninya mengatakan atas nama Allah. Kata Allah, kamu ini siapanya aku? Kenal aku sudah tidak, tapi berani-berani mengatasnamakan aku. Bismillahnya sudah lulus belum? Baru bisa mengucapkan. Pada syarat untuk bisa mengatakan Bismillah harus kenal dong sama yang diwakili. Baru mantap mengatakan Alhamdulillah. Segala puji habis untukmu. Karena apa? Kesadaran bahwa saat kita melakukan tindakan atas nama Allah, berarti kita sadar kita sedang mewakili Allah, sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Kalau kita sadar kita sedang mewakili kepanjangan tangan Allah, tidak perlu minta balasan saat kita berbuat baik. Tidak perlu penghormatan dari orang saat kita berjasa. Karena yang berjasa adalah Allah. Habis segala puji untuk Allah. Alhamdulillah. 2 kalimat itu saja kalau kita masuk ke dalam sudah sangat dalam. Kita belum kaji Al-Fatihah nih. Ini baru permukaannya saja, baru judul-judulnya. Al-Fatihah itu pembuka. Makanya temukan rahasia Al-Fatihah di balik 7 ayat. Temukan rahasia di balik angka 7. Banyak Kak yang berputar di Ka'bah 7 putaran gak sadar kenapa 7 putaran. Lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali gak sadar kenapa 7. Nginap di Musdalifah, di Masy'aril Haram mengumpulkan 7 batu untuk dilempar di Mina. Gak sadar kenapa 7 batu. Untuk apa melempar pakai batu dan apa yang harus dilempar. Begitu kita tidak sadar, segala aktivitas keagamaan tanpa pemahaman itu akan menjerumuskan kita pada taklid buta. Itu sebabnya belajar meyakini itu ada 3 tahap. Yang pertama merasakan dulu, setelah itu baru memahami, baru tingkatan yang ketiga meyakini. Kita kebalik belajarnya, berusaha meyakini tanpa memahami, tanpa merasakan, ya susah. Harusnya dibalik, mulai dari merasakan, baru memahami, baru meyakini. Rendang Padang itu enak. Pernah makan gak kamu? Gak pernah. Paham gak dibuat dari apa? Gak tahu. Tapi kamu yakin kalau rendang itu enak? Yakin. Kenapa kamu yakin? Ya karena kata orang rendang itu enak. Keyakinan yang seperti ini tidak layak dipertahankan. Tapi kalau saya tanya, kamu yakin rendang Padang itu enak? Yakin. Kenapa? Tiap hari makan rendang. Kamu tahu rendang itu dia buat dari apa? Oh tahu. Cara memasaknya seperti ini. Bahkan bisa menjelaskan secara detail. Lalu keyakinan yang dibangun oleh pemahaman dan pengalaman, itulah keyakinan yang sempurna. Itu sebabnya Nabi Muhammad
bersabda, malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Ada orang yang menjelaskan Tuhan. Kalau Tuhan masih dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Tuhan. Itu persepsi tentang Tuhan. Ada orang yang menjelaskan air, yang dijelaskan itu bukan air, itu penjelasan tentang air. Ada orang menjelaskan udara, yang dijelaskan bukan udara, itu persepsi dia tentang udara. Itu sebabnya ada batasan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, tapi jangan coba-coba memikirkan zat Allah. Karena tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diterangkan, berarti zatnya hanya bisa dialami dan dirasakan, bebas dari segala analisis intelektual. Itu yang disebut dengan pengalaman spiritual. Ini yang akan membuka rahasia segala rahasia. Ini akan membuka segala kemandegan pemahaman kita dalam spiritual. Baik, kita lanjutkan. Kembali masih pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tugas kita, sujudkan tubuh kita, sujudkan pikiran kita pada ruhku, pada diri sejati kita sendiri. Bagian dari diri kesemestaan yang Allah titipkan dalam diri kita. Itu yang sering disebut jiwa, yang disebut dengan ruh. Dan itu yang pertama harus kita kenali. Bagaimana caranya? Tentu saja sangat mudah kalau kita bisa berguru kepada yang tahu. Sangat sulit kalau berguru kepada yang tidak tahu. Belajar berenang sama orang yang tidak bisa berenang, kita hanya akan dijelaskan cara berenang di kelas. Tapi belajar berenang sama ahli renang, langsung kita diceburkan ke kolam, dibimbing untuk bisa berenang. Nah, kebanyakan kita puas baca buku renang. Ada banjir repot. Puas baca buku tentang renang, tetapi ada tsunami repot. Karena apa? Tidak punya keterampilan berenang, baru punya informasi cara berenang. Itu sebabnya dalam dimensi belajar ada 4 hal. Yang pertama, learning to know, belajar tahu. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, merasakan. Yang ketiga, learning to be, apa yang kita lakukan, yang kita rasakan jadi pengalaman. Itu yang membentuk diri kita menjadi siapa. Disitulah kesadaran muncul. Dan yang ketiga adalah learning to live together. Puncaknya belajar, kita menjadi orang yang dirasakan ada oleh orang lain. Makanya mengukur kehidupan sangat mudah. Apakah kita berhasil dalam hidup atau tidak? Jangan diukur dengan berapa rakaat salat kita, berapa kali kita umroh dalam setahun, berapa kali sudah haji seumur hidup, berapa rakaat tahajud kita setiap malam, berapa banyak sumbangan kita yang sudah kita keluarkan untuk membantu masjid. Jangan diukur dengan itu keberhasilan hidup. Cara mengukur keberhasilan hidup sederhana. Tanya orang-orang, apakah kedatangan saya disyukuri atau disesali? Apakah kepergian saya disyukuri atau disesali? Kalau kedatangan kita dalam sebuah majelis disyukuri, itu tanda kita bermanfaat di situ. Tapi kalau kedatangan kita disesali banyak orang, sebuah pertanyaan besar. Kalau kepergian kita disyukuri, di situ pertanyaan besar. Tapi kalau kepergian kita disesali banyak orang, itu tanda bahwa kita sudah berhasil. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam menyatakan, kalau kalian ingin tahu salat kalian diterima atau tidak